Pemirsa IDX Opening Bell masih kami lanjutkan bersama senior analis Infovesta Utama Praska Putrantio. Mas Praska, ini yang baru diresmikan adalah Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS. Nah, untuk potensi dari BRIS sendiri Anda melihat seperti apa? Ya, untuk dari BRIS sendiri, Bank Syariah Indonesia, merger dari Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan juga Bank BRI Syariah, saya melihat di sini secara prospek ke depan memang cukup bagus sekali ya, dan memang di sini kita melihat bahwa pasar bank syariah secara nasional pun ya di sini trennya semakin bertumbuh meskipun masih di bawah 5%. Dalam paling tidak pergerakan perlahan ini sudah terakhir ke 4,28% berdata per November 2020 dan dibandingkan cara perbankan keseluruhan. Dan kita melihat secara BRIS ini sendiri ya, Bank Syariah Indonesia dengan target menaikkan pertumbuhan pembiayaan mencapai sekitar 70% lebih ya dalam 5 tahun ke depan. Ini merupakan juga satu langkah besar untuk meningkatkan kinerja keuangan juga ya lewat berbagai macam strategi, termasuk diantaranya adalah bisa meningkatkan layanan lewat digitalisasi seperti itu. Dan di sini dengan kondisi terakhir yang masih sekitar 59% untuk pertumbuhan pembiayaan, menurut saya memang saham BRIS ini lewat Bank Syariah Indonesia bisa menjadi saham yang menarik untuk dikoleksi secara jangka panjang, meskipun secara jangka pendek karena sudah mengalami apresiasi harga yang sangat signifikan sekali, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan posisi 6 bulan lalu. Ini saya melihat tidak bisa di average down untuk strategi lebih ke trading jangka pendek. Tapi jika kita bandingkan dengan sektor perbankan lainnya atau emiten perbankan lainnya, untuk emiten perbankan syariah sendiri, apakah sentimen yang mempengaruhinya sama, Mas Praska? Ya, secara sentimen industri sebenarnya masih sama ya, karena kita bicara sektor perbankan sendiri kan ini masih dalam tahap recovery ya, di tengah pertumbuhan penyaluran kredit yang masih lesu ya, di Desember ini minus 2,4% per Desember 2020 secara nasional. Artinya memang ya agak decline dalam hal penyaluran kredit di tengah kondisi pandemi seperti, dan juga faktor mobilitas masyarakat masih relatif terbatas. Dan memang tapi untuk jangka panjang ya, saya melihat di sini sektor perbankan tetap masih menarik, apalagi terutama bank syariah ya, yang secara potensial market ini mulai coba ditingkatkan, dan lewat Bank Syariah Indonesia ini ya paling tidak menjadi bank syariah pemerintah, milik pemerintah yang bisa semakin menaikkan skala bisnisnya, dan dengan merger tersebut bisa, apalagi ini kan masuk ke buku 3 dan menjadi salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Baik, selain BRIS, dari sektor perbankan yang masih menarik untuk saat ini apa, Mas? Ya, untuk sektor perbankan, bank-bank yang menarik menurut saya saat ini pasca koreksi kemarin ya, ini ada Bank BNI ya, dengan performa secara fundamental, tren harga yang sudah menyentuh level support ya, dan kondisi oversold ya, jenuh beli, sehingga ini bisa menarik untuk dikoleksi Bank BNI. Samping itu juga ada Bank Jabar ya, BPD, di tengah secara katalis ini kan penyaluran dana pen ini bisa menaikkan pertumbuhan kredit sekaligus kinerja dari bank tersebut. Baik, itu sektor perbankan. Kalau kita ke farmasi, hari ini akan tiba lagi vaksin yang ke tahap 4. Mas Praska, bagaimana proyeksi Anda terhadap sektor farmasi? Ya, untuk sektor farmasi sendiri memang datangnya vaksin ya, fase keempat tersebut, tahap keempat memang memberikan katalis untuk saham-saham farmasi hari ini. Terlihat saham KS, INAF, kemudian yang terkait dengan kesehatan farmasi tadi, Itamara Raya atau IRA ini kembali rebound ya, cukup signifikan. Dan secara prospek memang tampaknya ini menurut saya sudah refleksi ya pada kenaikan kemarin yang cukup kencang, dan setelah kembali mengalami tekanan yang cukup besar selama beberapa hari. Di sini saham-saham untuk farmasi saya merekomendasikan untuk lebih ke arah trading jangka pendek. Namun untuk kalau saham KLDF ya, kita melihat sini menarik juga untuk trading, namun lebih ke view-nya ke menengah panjang seperti itu. Tapi untuk sektor farmasi ini, apakah investor memang harus melihat improvisasi dari jangka waktu tertentu untuk saat ini dari farmasi, karena memang salah satu yang paling diperhatikan adalah improvisasi dari vaksin ya, Mas Praska ya? Ya, karena ya memang demikian, karena kalau secara katalis penggerak kayak saham berbasis farmasi di sini sangat rentan sekali dengan isu terkait dengan pengadaan produk kesehatan juga ya di tengah, apalagi ini kan program vaksinasi diharapkan bisa mendongkrak
permintaan terhadap untuk bahan baku juga, samping itu juga mungkin meningkatkan permintaan terhadap suplemen kesehatan juga, ini yang bisa menjadi katalis positif bagi perusahaan-perusahaan di sektor farmasi. Baik, Mas Praska, selain perbankan dan juga farmasi, apalagi yang mungkin masih bisa dicermati pada hari ini? Ya, yang menarik menurut saya adalah saham sektor consumer yang seperti Indofood dan juga Unilever di sini, karena selain secara technical view masih dalam kondisi oversold ya, ini secara prospek di tengah kondisi pandemi yang masih membuat ekonomi masih relatif belum cukup firm untuk recovery-nya, ini menjadi saham defensif yang untuk menarik bisa dikoleksi. Ya. Tadi Indofood dan Unilever, saham itu juga ada saham batubara, di mana harga komoditas batubara di sini masih cenderung meningkat ya, dan di mana dalam panjang sebulan kemarin ya, di Januari ini harga komoditas batubara itu naik 8% ya, mendekati ke level $88 per ton. Ini juga berkontribusi pada penguatan saham-saham batubara, sehingga yang menarik koleksi adalah saham Adro. Nah, itu dia rekomendasinya untuk hari ini. Mas Praska, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi, pemirsa. Senior Analis Infovesta Utama Praska Putrantio.